师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Sesiung Seje semuanya. Kangen Sang Ren Kaise. Sebelum kita membaca intisari, mari kita berdoa dulu ya untuk keselamatan dunia dan semua makhluk. Silakan kita mulai berdoa. Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat hidup harmonis, semoga dunia terbebas dari segala macam bencana. Ya, kangen ya, Sesiung Seje semuanya. Kangen Kui Mei Seje ya, yang sudah membaca pelimpahan jasa ya. Kangen Sesiung Seje, tim Simfasiang. Ayo kita mulai dari ini ya.
Sesiung Secie, bertemu lagi dengan saya Eli Wijaya ya dari Heci Barat 2. Mohon maaf ya karena saya lagi batuk batuk berat ya. Mungkin nanti ada batuk sedikit. Kemudian saya akan sharing singkat saja karena kalau bicara lama itu agak gatel ya. Jadinya kita nanti mohon Sesiung Secie semuanya bisa bantu saya sharing ya. Saya cuma sharing sedikit kan ya. Silakan hari ini kita di Sutra Trata ya yang menakjubkan masih di bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Hari ini di episode 1575 yaitu judulnya Bodhisattva menggunakan 4 metode dalam menuntun untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Silakan, Kanten. Catatan tangan, dalam menjalankan praktek bodhisattva, hendaknya berdana, atau berkata lemah lembut dan penuh kasih, atau berbuat hal yang memberi manfaat pada orang lain, atau bekerja sama dengan segala jenis orang, guna membuat orang-orang memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Inilah memberi manfaat pada orang. Silakan poin pertama. Sekarang kita telah mendengar Buddha Dharma. Kita harus membangkitkan tekad. Kita membina dan belajar Buddha Dharma. Harus memilih praktek bodhisattva dari kendaraan besar. Dan dengan tulus menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya. Yang pertama dari 6 paramita adalah berdana. Berdana sangatlah penting bagi pembinaan diri seorang bodhisattva. Berdana dibagi menjadi berbagai jenis. Berbicara untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Ini juga adalah berdana. Menggunakan kekuatan kita untuk mengurangi beban kerja orang lain. Ini juga adalah berdana. Memberi semangat kepada orang supaya meningkatkan keyakinan mereka, kita selalu dapat bersumbangsi dalam kerumunan orang banyak. Bukan berarti perlu menunggu saya punya uang. Tidak perlu demikian. Hanya dengan kita membina diri dan mendengar Dharma setiap saat, dan ada Dharma dalam hati kita, begitu konsep pemikiran kita berubah, baik itu sikap kita, intonasi suara kita, ataupun tindakan kita, semuanya dapat memberi manfaat dan berdana kepada semua makhluk. Dan ini dapat dicapai oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita harus berkata lemah lembut dan penuh kasih. Ya, kita selalu diingatkan Kak untuk berdana. Ya, berdana, bersumbangsi tanpa pamrih, dan kita selalu harus mengucapkan kanen ya kepada penerima bantuan. Di ini ya, di Master Cheng Yen bercerita, kita ada satu cerita ya, 7 macam berdana, 7 jenis dana yang tanpa uang. Ya, jadi di sini Master juga mengatakan ya, jangan menunggu atau tidak perlu menunggu saya punya uang, saya baru berdana. Ya, jadi setiap orang itu punya kesempatan untuk berdana. Ya, jadi di Master Cheng Yen bercerita 7 jenis dana itu di episode 154 ya. Itu adalah yang pertama itu gunakan mata kita untuk membantu orang yang penglihatannya tidak baik. Ya, kita punya mata yang baik ya, kalau kita melihat ada orang yang kurang awas ya, atau yang tidak bisa melihat, kita bisa membantu mereka ya. Nah, ini sering ya kita ketemu orang yang minta-minta ya, kita berilah mereka sedikit uang ya. Kemudian juga ada orang yang banyak ya, orang buta yang lagi jualan gitu ya. Kalau kita ada kesempatan ya kita memberi
sedikit gitu ya, membeli barangnya. Nah, itu memang butuh dana ya, tapi kalau untuk menyeberangkan orang yang ingin menyeberang jalan tetapi tidak bisa karena tidak melihat, nah itu tanpa uang. Kemudian yang kedua, senantiasa tersenyum kepada orang-orang yang kita ketemui. Tersenyum itu adalah pahala ya. Jadi selalu dikatakan tersenyum itu bisa membuat hati orang lain itu terbuka ya. Jadi kita bertemu orang kenal ataupun tidak kenal ya, kita sambil tersenyum sambil ini ya, selamat pagi atau selamat sore ya, itu juga dihitung berdana ya. Kemudian yang ketiga itu bertutur kata yang baik dan memuji orang lain ya. Di sini juga dikatakan ya, berbicara untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Ya, kita berbicara baik-baik ya, bertutur kata yang lembut. Nah, itu juga berdana ya. Kita bisa memberi nasihat, bisa memberi penghiburan kepada orang yang sedang berduka. Nah, itu juga berdana tanpa materi ya. Kemudian yang keempat, membantu orang yang membutuhkan tenaga kita. Kita tidak sengaja mencari ya, tapi kalau di tengah jalan atau apa ya, ada ibu-ibu yang tenaganya kurang ya, kita boleh membantu ya untuk mengangkat, misalnya mau naik Gojek atau apa gitu ya, kita boleh membantu. Kemudian menjaga pikiran baik ya, menjaga pikiran baik itu juga dihitung berdana ya. Nah, ini memberi semangat ya kepada orang supaya meningkatkan keyakinan mereka. Untuk meyakinkan orang lain kita harus yakin dulu ya. Kita harus yakin dulu baru kita bisa meyakinkan orang lain. Bagaimana kita harus yakin? Ya, pikiran kita itu harus dijaga dengan baik. Kalau pikiran kita aja melayang-layang, bagaimana kita meyakinkan diri kita dan orang lain ya. Kemudian menghormati sesama. Ini juga adalah berdana ya, berdana penghormatan ya. Ya, kemudian berdana cinta kasih. Ini cinta kasih kita itu banyak banget loh. Ya, kita bisa memberi dan memberi kepada siapapun, dan itu adalah berdana yang tanpa materi ya. Yang paling penting itu adalah berkata lemah lembut ya. Oke, di poin kedua, berbicara sungguh membutuhkan banyak pendidikan dan juga harus dengan kesungguhan hati dalam pembinaan diri. Sorry. Sorry ya. Oleh karena itu, kita harus berkata lemah lembut. Ini juga untuk memupuk pembinaan yang benar. Harus dengan ucapan yang benar dan tulus, tidak berkata kasar atau kejam, tidak mengadu domba, tidak berdusta, tidak omong kosong. Apa yang ingin kita katakan adalah perkataan yang benar dan lemah lembut. Ini benar-benar perlu kesungguhan hati dalam mempelajarinya, atau berbuat hal yang memberi manfaat pada orang lain, atau bekerja sama dengan segala jenis orang, memberi manfaat pada orang lain. Adalah apapun yang akan kita lakukan, kita seharusnya tidak melukai orang lain, menenangkan hati orang lain, menenangkan tubuhnya, menenangkan kehidupannya. Ini adalah praktek memberi manfaat kepada orang lain. Ataupun bekerja sama dengan segala jenis orang, saling memuji, saling menyempurnakan. Hal yang baik kita semua lakukan bersama. Dengan demikian, ini dinamakan kebijaksanaan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing lebih banyak orang, untuk memberi manfaat kepada orang lain, ataupun menemani mereka untuk melakukannya, mengajarkan mereka untuk melakukannya. Berkah dan kebijaksanaan harus berjalan seimbang. Tadi dikatakan ya, 4 metode ya. Ini 4 metode untuk membimbing orang. Kita ada ya 4 metode pendekatan. Yaitu yang pertama adalah berdana. Seperti yang tadi di poin pertama, berdana itu sangat penting. Dan di 6 paramita
ada di poin pertama ya, berdana. Kemudian di 4 metode pendekatan ini juga di pertama, yaitu berdana. Berdana bisa waktu ya, bisa materi, bisa ucapan-ucapan benar ya, dharma dan penghiburan. Yang kedua itu adalah tutur kata penuh cinta kasih. Dan di sinilah ya, Master tadi juga mengatakan kita harus mengucapkan kata-kata dengan lemah lembut ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak benar, jangan mengadu domba, tidak berdusta, tidak omong kosong dan tidak berkata-kata kasar. Jadi kita untuk pendekatannya kita harus mengucapkan kata-kata dengan penuh cinta kasih. Ya, seperti cerita tadi ya. Cerita tadi itu ada di Master Cheng yang bercerita di episode 153. Sesiung saja boleh ya nonton itu. Awalnya Moggallana berpikir ya gampang lah untuk ini aja ya, cuma desa kecil ya. Kemudian Sariputra ya, tapi mereka itu ya tidak, perkataan mereka itu tidak sesuai. Seperti Masa selalu mengingatkan kita ya, kita mau membimbing orang itu juga harus melihat kapasitas mereka. Terhadap orang yang bagaimana, kita harus mengucapkan kata-kata yang bagaimana, ya, melakukan tindakan yang bagaimana. Jadi kita harus memiliki metode terampil untuk membimbing orang, ya, dengan manjusri, ya, dengan kata-kata yang lembut, dengan memuji, ya, bukan dengan banyak ajaran-ajaran ya. Kita selalu mengatakan kita terhadap kan enhu. Kalau mereka perutnya lagi lapar, mereka itu lagi sakit, bagaimana kita mengajarkan mereka itu dharma? Yang paling penting itu kita harus membantu mereka dulu. Setelah mereka udah baikan ya, sudah perut kenyang, barulah boleh kita masukkan sedikit dharma. Ya, jadi kita harus hati-hati juga ya. Seperti Moggallana ya, sampai dikeluarkan dari desa itu, diusir gitu ya. Dan tapi Mas mengatakan kita harus tidak berdusta ya, karena melalui ucapan itu adalah yang paling banyak menciptakan karma buruk. Karena kita sangat sulit ya untuk mengontrol ucapan kita, apalagi kalau kita lagi marah. Makanya kalau saat kita marah, kita harus menenangkan diri dulu. Hitung dulu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Semoga kemarahan kita itu bisa terkontrol sedikit. Kalau saat itu kita baru bisa mengucapkan kata yang lebih lembut. Kalau sedang marah, ucapan apapun bisa keluar. Dan saat itulah kita banyak menciptakan karma-karma buruk. Ya, yang ketiga itu tindakan bermanfaat. Di sini juga diajarin ya, tindakan bermanfaat untuk membimbing orang itu. Makanya tadi bilang, terhadap siapa tindakan kita itu harus bagaimana. Ya, yang paling penting itu tindakan kita itu harus benar. Ya, bersumbangsi tanpa pamrih ya, dengan sukacita dan penuh cinta kasih. Kemudian kita turun ke masyarakat ya, kita segala tindakan kita itu harus memiliki budaya humanisnya, harus bisa saling menghormati terhadap orang-orang atau setiap masalah, setiap hal yang kita ketemui ya, harus kita harus bisa lebih mengendalikan diri kita ya dengan ucapan dan segala tindakan kita. Kemudian yang terakhir itu adalah kebersamaan. Di sini juga ya, kebersamaan itu kita bisa bekerja sama dengan segala jenis orang. Di sini metode terampil itu juga perlu lagi. Makanya Buddha ya mengajar kita selama 42 tahun ya, mengajar selama 42 tahun untuk memakai segala metode terampil ya, agar kita sekarang ini bisa lebih mengerti tentang ajaran. Jadi kalau kita bekerja sama dengan orang lain, kita harus memiliki metode terampil ya, bagaimana menghadapi orang yang sifatnya itu angkuh atau
bagaimana caranya kita menghadapi orang yang pemarah. Ya, jadi walaupun kita butuh bantuan mereka, kita harus bisa menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Kemudian kita juga bisa membimbing dengan tindakan-tindakan yang baik ya, yang berbudaya humanis. Nah, ini adalah 4 metode pendekatan. Oke, silakan. Naskah sutra di hadapan setiap Buddha, mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiaskan permata. Juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para tathagata. Segala hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga, semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Next. Ini masih naskah sutra. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan pada Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, Ajita, bila mana terdapat para makhluk setelah mendengar tentang usia Buddha yang sedemikian panjang, kemudian dapat memunculkan sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman, maka jasa kebajikan yang mereka peroleh adalah tiada berbatas ya. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Next. Next. Poin ketiga, bukan hanya para bodhisattva yang mendengarkan saja. Masih terdapat para makhluk yang juga mendengar bahwa usia Buddha adalah sedemikian panjang. Seperti para bodhisattva mendengar bahwa jiwa kebijaksanaan Sang Buddha sedemikian panjang. Dari kehidupan ke kehidupan memberi manfaat kepada para makhluk. Para makhluk ada yang belum berhasil dalam pencapaian. Bodhisattva sudah menerima Dharma Buddha, sudah berhasil dalam pencapaian. Para makhluk belum menerima Dharma. Mereka sudah mendengar, sudah pernah menjalin jodoh, namun masih belum mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Ini semuanya masih disebut sebagai para makhluk. Tahu. Namun, sekarang saya masih belum bisa melakukannya. Jadi orang-orang ini juga merupakan bagian dari perjalanan panjang usia Buddha. Maka usia Buddha yang dibahas di sini adalah jiwa kebijaksanaan yang sambung menyambung dari kehidupan ke kehidupan. Maka Bodhisattva Maitreya memuji Buddha dengan syair. Sekarang Buddha akan memberitahu kepadanya, bukan saja membimbing para bodhisattva yang tak terkira banyaknya, termasuk juga para makhluk. Tahu, nanti saya akan perlahan mengikutinya. Para makhluk yang demikian masih sangat banyak. Benar ya, kita itu di zaman Buddha aja begitu ya, masih banyak orang yang dikatakan ya di zaman Buddha ada yang pernah bertemu dengan Buddha, ada yang pernah mendengar ajaran Buddha, tetapi ada juga yang tidak pernah bertemu dengan Buddha ataupun mendengar ajaran Buddha. Sama ya di zaman sekarang di dunia ceci saja ya, begitu banyak manusia ya di dunia ini. Yang tahu ceci itu baru berapa? Yang mengetahui ajaran master itu baru berapa? Ya, lebih sedikit lagi. Yang pernah mendengar ceramah master itu lebih sedikit lagi. Yang mau ikut simfasyang lebih sedikit lagi. Ya, yang mau bantu sharing lebih sedikit lagi ya. Jadi saat kita mengajak orang, ayo ikut simfasyang. Saya tahu kok ada simfasyang, tapi saya belum bisa melakukannya karena saya tidak punya waktu. Karena saya masih banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa membagi waktu saya untuk ikut simfasyang. Ya, kemudian saya tahu. Nanti ya, kalau saya ada waktu, saya akan mengikutinya. Ya, jadi di sini juga ada hampir 200 orang
Semuanya bilang, saya tahu kok ceramah master ini bagus, tapi minta sedikit aja sharingnya. Pada nggak bisa, saya nggak berani. Sebenarnya sharing itu sangat sederhana ya. Apa yang kita rasakan, itu yang kita ucapkan. Itu sangat sederhana sih sebenarnya. Ya, itu aja. Kemudian di poin keempat, Buddha kemudian memberitahu pada Maitreya, terdapat para makhluk yang dibandingkan dengan para bodhisattva sejumlah butiran debu halus dalam 4 unit dunia daripada 4 benua adalah lebih banyak lagi, di mana tak terhitung jumlahnya. Artinya mereka yang belum membangkitkan tekad lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang telah membangkitkan tekad. Mereka yang belum mendengar Dharma perlu diberikan kesempatan lain untuk mendengarkan. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendengar, mereka dapat meyakini dan menerimanya. Tidak peduli seberapa tidak beradabnya seseorang, selama mereka mendapat kesempatan untuk mendengar, mereka akan dapat menerimanya. Kemudian ada sebersit pikiran yang memunculkan keyakinan dan pemahaman. Sebersit pikiran penuh keyakinan ini akan mendatangkan jasa kebajikan yang tak berbatas. Apalagi memiliki keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam. Pikiran dari keyakinan yang muncul seketika itu akan terserap dalam puluhan ribu tahun. Mereka hanya perlu kesempatan untuk benar-benar mendengarkan Dharma. Maka secara sendirinya mereka akan berkesempatan untuk membangkitkan sifat kata-kata yang sedemikian adanya. Jadi ini akan menghimpun seluruh waktu selama puluhan ribu tahun. Kita tahu ya, seperti cerita tadi ya, kita membimbing orang, ya kita mau memberi mereka kesempatan ya untuk bisa mendengar Dharma. Tapi gampang nggak? Tidak gampang ya, sangat susah. Apalagi terhadap orang-orang yang agak kasar ya, seperti di cerita tadi, mereka itu adalah sekelompok orang yang bersifat agak kasar. Jadi untuk membimbing mereka itu sangat susah ya. Jadi tapi kita harus bisa mencari metode agar mereka bisa mendengar Dharma. Seperti kemarin kami ya dari HB2 ada baksos degeneratif di wilayah Palmera ya. Kita tahu di sana itu juga orang bilang ya agak susah ya untuk kita masuk untuk membangun rumah barokah ya. Mungkin sesungguhnya pada tahu ya rumah barokah itu untuk membangun ya, waktu survei atau apa aja sudah agak susah ya, banyak negatifnya, banyak sekali negatifnya. Jadi kemarin saat mereka itu duduk menunggu antrian ya, jadi untuk memberi sedikit aja mereka itu ajaran ya susah banget. Jadi akhirnya saya pakai apa? Saya ajar mereka itu apa? Lagu Satu Keluarga. Ya, jadi dari Sair Satu Keluarga itu saya cuma ambil kita ini satu keluarga, bener gak? Nah, udah itu kita harus saling dukung ya, saling bersyukur. Nah, dari Sair lagu itu saya cerita sedikit bagaimana mereka harus rukun sama tetangganya. Makanya itu ada RT, saya cerita begitu ya sedikit. Jadi sangat sedikit mereka itu juga sangat bersuka cita ya. Oh, benar ya, sama tetangga kita harus saling rukun ya, nggak boleh ini ya. Nah, itu saya juga katakan kepada mereka ya, saat kita ada masalah, saat kita ada apa jatuh sakit atau apa, pasti tetangga yang datang duluan. Tidak bisa mengharapkan famili yang jauh dan sebagainya. Ya, jadi kita memang harus menggunakan sedikit metode terampil. Ya, kalau tiba-tiba aja kita cerita tentang hukum sebab akibat dan sebagainya itu tidak akan masuk ya. Oke, di poin kelima kan En?
Di poin kelima, ketika 6 akar indera kita berinteraksi dengan 6 objek indera akan memunculkan niat pikiran. Maka makhluk awam akan mengalami hukum kemunculan dan lenyap. Munculnya sukacita atau kemarahan dalam batin, timbul keserakahan dan lain-lain. Semua gejolak batin ini adalah pikiran dari makhluk awam dan adalah pikiran penuh hayalan. Bila kita dapat mendengarkan Dharma, kita akan memahami secara jelas mengenai akar indera dan objek indera, juga kesadaran dan kebijaksanaan. Pada saat kita mulai merubah batin dan pikiran kita, secara perlahan kita akan membalikkan ketidaktahuan dan delusi menjadi murni dan terang yang menakjubkan. Maka pikiran kita menjadi bebas mutlak. Karena kita telah membuka ketidaktahuan kita, semua prinsip kebenaran dan persoalan menjadi jelas bagi kita. Jadi ini adalah pikiran dari merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Merubah makhluk awam menjadi makhluk suci. Pikiran yang demikian merupakan kebijaksanaan paling sejati dari Tathagata. Inilah niat pikiran yang berkebijaksanaan. Semua niat pikirannya penuh dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati dari Tathagata, semua ini bermula dari sebersih niat pikiran. Kita katakan ya, pikiran kita itu boleh dibilang ya seperti binatang liar ya, hewan liar yang loncat sana, loncat sini. Kemudian pikiran kita juga sebagai seorang pelukis yang luar biasa ya. Jadi pikiran kita itu bisa melukis pemandangan apa yang mau kita lihat ya. Jadi dikatakan pikiran kita itu sebagai seorang pelukis yang andal ya. Juga seperti binatang yang suka loncat sana loncat sini. Jadinya kita benar-benar harus mengendalikan ya, bisa mengendalikan pikiran kita. Apalagi sekarang ini kita sudah mendengar Dharma ya, kita sudah tahu kalau indera saya bertemu dengan objek itu, mata saya melihat bunga, kita langsung sadar, oh bunga itu cantik ya, aku mau petik bunganya. Nah itu adalah kesadaran kita bahwa bunga itu cantik ya, saya ingin memetiknya. Tapi di sini Master mengatakan kita harus merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Nah, saat kesadaran kita melihat bunga cantik dan saya ingin memetiknya karena saya ingin memilikinya, itu adalah kesadaran penglihatan, kita harus merubahnya menjadi kebijaksanaan. Oh, apalagi kita udah tahu ya, kita tidak boleh mencuri. Bunga itu bukan punya saya. Dan bunga itu kalau tetap di tempatnya, dia akan tetap cantik ya. Tidak layu ya, mungkin beberapa hari kemudian dia akan layu, tapi sebelum itu dia bisa dinikmati begitu banyak orang. Ya, jadi kita harus merubah kesadaran kita itu menjadi kebijaksanaan. Dengan begitu, pasti perasaan kita, ya, kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik. Dan makhluk awam seperti kita ini, maksud selalu mengatakan, jangan selalu menganggap bahwa kita ini makhluk awam. Boleh saja saya memetik bunga itu. Boleh saja karena saya inginkan, saya kan masih makhluk awam. Tapi kita harus bisa merubah karena kita sudah mengenal Dharma ya. Berubahlah sedikit-sedikit dari tabiat buruk, merubah sedikit-sedikit menjadi tabiat yang baik ya. Jadi kita juga menginginkan sebagai makhluk awam kita menjadi makhluk yang suci walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama seperti tadi ya dikatakan Buddha ya, melatih diri juga ya, melatih kebijaksanaan juga dari kehidupan ya dengan sangat panjang ya. Oke, next yang ke-6. Ini keyakinan adalah mendengarkan Dharma tanpa keraguan. Adalah keyakinan terhadap pembabaran dari Buddha tentang panjang usianya yang tak terhingga, dapat menerima dan meyakininya tanpa keraguan. Pemahaman adalah memiliki pandangan dan pemikiran yang jernih adalah pemahaman.
Memahami kalau tubuh Dharma adalah berdiam selamanya. Artinya setelah mendengar Dharma, tiba-tiba pikiran terbuka, tiada lagi keraguan, kebingungan, atau hambatan. Ya, next yuk. Poin ke-6, niat pikiran awal harus mulai dari keyakinan. Mendengarkan Dharma tanpa keraguan adalah keyakinan terhadap pembabaran dari Buddha tentang panjang usianya yang tak terhingga, dapat menerima dan meyakininya tanpa keraguan. Ini dinamakan keyakinan. Memiliki pandangan dan pemikiran yang jernih adalah pemahaman. Semua yang kita lihat, semua pemikiran kita dan lainnya bisa terhubung dengan Dharma. Niat pikiran kita semuanya adalah Dharma. Maka ini sungguh merupakan kebijaksanaan. Sehingga tubuh Dharma adalah berdiam selamanya. Maka pikiran akan sangat terbuka. Sehingga setelah mendengarkan Dharma, yang terlihat dan yang terdengar oleh kita semuanya merupakan Dharma. Baik terlihat benda apa, kita bisa mengetahui, begitu memutarnya akan menemukan Dharma. Maka kita harus benar-benar bersungguh hati. Tiada lagi keraguan, tiada keraguan terhadap Dharma. Maka dengan sendirinya tidak ada hambatan. Ya, masa selalu mengingatkan kita ya, keyakinan adalah ibu dari segala pahala ya. Jadi di sini juga dikatakan kita sudah mengenal Dharma. Ya, kita sudah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Makanya hal apapun yang kita ketemu pasti akan menjadi Dharma. Dikatakan ya, pintu Dharma terbuka di hadapan kita. Ya, jadi pintu Dharma itu apa? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu semuanya adalah Dharma. Dengan kebijaksanaan ya yang kita miliki sekarang ini ya, walaupun kebijaksanaan kita itu belum banyak ya, tapi paling sedikit kita sudah memiliki sedikit kebijaksanaan. Makanya kita bisa memilah apa yang kita dengar itu benar apa salah. Ya, itu perkataan atau ucapan yang baik atau tidak. Ya, kita di sana kita sudah bisa memilih. Ya, sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sanalah sudah merupakan Dharma. Ya, jadi apapun yang kita dengar, ya, apapun yang kita lihat, kita bisa merubahnya menjadi suatu Dharma yang baik. Ya, yang salah ya kita jangan mengikutinya. Yang baik kita bisa mengikutinya dan mengenal Dharma, ya, mendengarnya, meresapnya ke dalam hati, kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semuanya tanpa keraguan. Karena saat kita sudah meyakininya, pasti kita bisa mengucapkannya, melakukannya dengan baik. Ya, oke. Kan-en? Ini adalah poin yang terakhir ya, Kan-en ya. Silakan untuk siapa yang mau sharing, silakan. Vivi yang Sece dari tadi sudah raise hand. Ya, silakan Vivi yang Sece. Lupa di unmute themselves. Oke, si bisa di unmute. Kan-en Jangka Wijaya Sesiang. Kan-en silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Oke, jadi naskah sutra. Pada ketika itu Buddha memberitahukan pada Bodhisattva Mahasatwa Maitreya Ajita, bila mana terdapat para makhluk setelah mendengar tentang usia Buddha yang sedemikian panjang, kemudian dapat memunculkan sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman, sehingga jasa kebajikan yang mereka peroleh adalah tiada terbatas. Setelah Maitreya memuji Buddha dalam bentuk syair bahwa para bodhisattva yang telah disadarkan jumlahnya tiada terhingga.
ada sebersih pikiran yang memunculkan keyakinan dan pemahaman. Sebersih pikiran penuh keyakinan ini akan mendatangkan jasa kebajikan yang tak terbatas dan memiliki keyakinan dan pemahaman dengan batin yang mendalam. Sebersih pikiran yang muncul seketika ini telah menghimpun seluruh waktu selama puluhan ribu tahun ketika manusia awan melalui interaksi antara akal indera dan objek indera memunculkan pikiran yang muncul dan lenyap. Ini adalah pikiran penuh hayalan. Ketika kita bebas dari akar indera dan objek indera, ini pikiran sejati, murni, terang, dan menakjubkan. Bebas dari hambatan. Inilah juga pikiran dengan kebijaksanaan benar dari Tathagata. Dan juga dikatakan keyakinan mendengarkan Dharma tanpa keraguan adalah keyakinan terhadap pembabaran dari Buddha tentang panjang usianya yang tak terhingga, dapat menerima dan meyakininya tanpa keraguan. Dengan pemahaman, memiliki pandangan dan pemikiran yang jernih, dan juga memahami kalau tubuh Dharma itu adalah pemahaman. Dengan kita memahami kalau tubuh Dharma adalah berdiam selamanya, artinya setelah mendengarkan Dharma, tiba-tiba pikiran akan terbuka, tiada lagi keraguan, kebingungan, atau hambatan. Dan ada yang disebut dengan praktek memberi manfaat pada orang lain, yaitu dengan kita tidak melukai orang lain, dengan menenangkan hati, dengan menenangkan tubuh dan menenangkan kehidupan orang lain. Dan juga perlu bekerja sama, yaitu memberikan persembahan dan melakukan perbuatan baik. Semua ini dilakukan secara bersama dan juga dengan kebijaksanaan. Kita bisa mengubah temperamen atau tabiat buruk dan juga dengan menggunakan kata-kata lembut dan penuh kasih membuat orang-orang memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Inilah juga disebut dengan kita bahwa Buddha itu, usia Buddha itu adalah juga jiwa kebijaksanaan yang terus menyambung dari kehidupan ke kehidupan. Sehingga kita juga harus bisa menghormati 3 permata dan juga kita harus bisa mempraktekkan 6 paramita. Cảm ơn sư兄sư姐. Kangen ya, Si Filiang Sece. Atas sharingnya saya undang Sesiung Madiono ya. Silakan Sesiung Baik, terima Madiono kasih. dari Barak 1 ya. Ya, Kangen ya Siung. baik, terima kasih C. Elewijaya dan Suci semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk mencoba sharing ya. Mungkin saya sampaikan juga untuk sharing saya karena memang pengalaman di Suci juga masih belum banyak. Jadi mungkin saya lebih banyak sharing dari apa yang saya simpulkan dari membaca buku-buku master dan juga memahami ajaran Buddha secara umum. Jadi memang saat ini saya sedang mempelajari Suci ya, ingin mengetahui lebih mendalam. Meskipun memang sebelumnya saya juga ada pernah ketertarikan itu sudah ada sejak lama ya. Dari 2016 pun saya sudah pernah mempelajari Suci meskipun tidak mendalam ya, tapi sudah pernah mencoba memahami dan mungkin di tahun ini baru mulai menjalin jodoh, mulai belajar praktek. Jadi mohon maaf jika banyak hal yang kurang sesuai apa yang saya sharingkan, mohon bimbingan dari para listener semuanya ya. Baik, untuk hari ini saya akan sharing tentang apa yang saya pahami tentang beberapa hal ya, yang termasuk yang mengena di dalam diri saya, dalam arti bahwa ajaran ini benar-benar harus saya praktekkan begitu. Artinya
ya semuanya banyak ajaran, tapi kan tidak semuanya klik ya. Klik itu artinya ada ketergugahan gitu. Banyak sekali ajaran-ajaran mendalam, misalnya apalagi yang di sutra-sutra Bunga Teratai dan sutra lainnya banyak sekali. Tapi di mana kliknya kita? Nah, itu artinya bahwa kita ketergugahan itu bisa berbeda-beda. Mungkin saya di ketergugahan di ceramah master tentang yang ini, terus yang lain bisa berbeda. Nah, itu mungkin yang saya akan ceritakan di sini. Jadi kalau hari ini master saya eh, lihat dari ceramah dan juga yang sudah dituliskan di dalam ringkasan ataupun yang ditulis lagi dalam eh, yang dalam putih itu ya, kertas putih itu istilahnya, intinya berbicara tentang metode-metode terampil juga, tentang ucapan-ucapan yang salah dan ucapan yang baik juga begitu. Nah, di dalam ucapan salah itu ada diterangkan tentang ada dusta yang ada omong kosong, adu domba dan kata-kata kasar yang itu hendaknya kita hindarin. Sebaliknya, kalau ucapan benar tentunya adalah kebalikannya. Berarti kita harus jujur ya, tidak omong kosong, tidak melakukan fitnah apa ataupun ucapan yang bisa mengadu domba, ucapan-ucapan yang lemah lembut. Di dalam ajaran Buddha sebenarnya ini adalah bagian dari yang namanya ucapan benar. Ucapan benar ini merupakan poin ketiga ya dari eh, Jalan Mulia Bruas 8, di mana pertama ada pandangan benar atau pengertian benar, kemudian ada pikiran benar, dan juga kemudian ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, dan seterusnya. Sebenarnya ajaran-ajaran tentang ajaran Buddha ini sudah sangat sistematis, sehingga kita bisa memahami kenapa kita misalnya ucapan tidak benar, kita bisa naik lagi ke atasnya lagi, yang artinya bahwa ketika ucapan kita tidak benar, maka kita lihat pikiran kita benar apa enggak, karena sebenarnya urutan-urutan ini sudah sangat sistematis. Ketika kita ucapan misalnya sering berdusta, omong kosong, ada domba dan seterusnya, maka kita bisa merenungkan ke dalam diri sendiri. Saya pun belum bisa jelas, saya pun baru mungkin omong doang ini, jangan-jangan ini kan ya. Tapi saya berusaha untuk sama-sama melatih diri gitu, membina diri sendiri begitu. Untuk terus berusaha untuk tidak melaksanakan ucapan salah dan berusaha untuk menerapkan ucapan benar. Maka ketika ucapan kita adalah benar atau salah, kita bisa cek lagi, apakah pikiran kita juga sudah benar. Dan kalaupun pikiran kita kemudian juga salah, maka kita pemahaman kita apakah juga atau pengertian kita, pandangan kita apakah sudah benar. Maka sebelumnya maka kita perlu pemahaman yang benar juga. Nah, pemahaman yang benar sebenarnya sebagai sebagai titik awal dari semua ini adalah sudah disampaikan oleh Buddha ya. Jadi diajarkan oleh Buddha tentang apa yang dicapainya, tentang apa yang dilihatnya, yang sudah menjadi pengetahuan luar biasa ya, pencapaian seorang Buddha yang kita sebut sebagai Sabanu. Sabanu itu adalah pencapaiannya udah luar biasa lah. Pokoknya bahwa mengetahui segala hal gitu ya kalau Buddha. Kita yakini bahwa itu adalah titik awal keyakinan kita terhadap Buddha, sehingga kita yakin apa yang disampaikan Buddha adalah benar-benar sesuai yang hakikinya, sesuai yang senyatanya. Oleh itu sebenarnya kita pengertian-pengertian benar pun kita harusnya mengacu pada kitab-kitab suci, sutra-sutra yang sudah dipaparkan oleh Buddha. Oleh itu ketika kita melihat apakah ucapan kita benar atau tidak benar, pertama tentunya kita harus melihat di dalam pikiran kita sendiri apakah sudah sesuai dengan ajaran Buddha tentang pikiran benar dan juga tentang pemahaman kita tentang ajaran Buddha tentang pemahaman yang benar atau pengertian atau pandangan yang benar. Nah, di sini bahwa di dalam ajaran Buddha juga disilahkan bagi para umatnya untuk tidak hanya menerima saja tetapi sambil juga merefleksikan diri apakah benar-benar ajaran yang diterima atau dibaca itu adalah benar-benar ajaran yang benar atau bukan. Misalnya di dalam penjelasan dengan Suku Kalama, Buddha menjelaskan bahwa ya tidak semua harus dipercaya, tapi juga harus silakan dipikir dengan matang, kemudian juga melihat apakah ini misalnya lihat apa sih yang menjadi patokannya, memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain apa tidak. Misalnya begitu, kalau memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain, tidak merugikan orang lain, juga membawa kebahagiaan bagi banyak pihak, kemudian juga dipuji oleh para bijaksanawan karena memang perilaku itu terpuji, itu merupakan indikasi bahwa itu adalah sesuatu yang sudah benar.
termasuk kita dalam hal ucapan. Kalau ucapan kita benar tentunya akan membawa ini semua, tidak tidak akan merugikan orang lain, membuat orang lain terluka, tidak membuat orang lain menjadi mungkin tersinggung dan seterusnya. Yang kedua adalah yang saya tangkap di dalam yang tema hari ini adalah tentang ketergugahan. Penting sekali ini ketergugahan ya. Ketergugahan itu samvega itu penting sekali ya. Penting sekali karena apa? Saya lihat ya kita begitu banyak mendengarkan dharma, tetapi apakah benar-benar kita merasa tergugah? Nah, saya bisa membaca buku master yang terbaru ya, yang 50 Years on Bodhisattva Path itu, master bercerita bahwa di dalam buku itu gurunya menyampaikan ajaran yang sangat simpel ketika master meminta istilahnya tisarana ya kepada gurunya Master Yin Sun. Itu ternyata di situ dijelaskan ya, hanya menyampaikan ajaran yang 6 kata itu demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Master juga di buku itu menjelaskan bahwa bukan hanya kepada beliau ini, bahwa ajaran tentang demi semua makhluk, demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk diajarkan. Tetapi kenapa dengan Master klik gitu loh. Nah ini pentingnya ketergugahan. Ketergugahan itu kita benar-benar klik, menjalin jodoh, kemudian kita benar-benar bertekad sepenuh hati, setulus hati ya, kemudian menjalankan itu ya, kemudian menjalankan itu dengan tiada putus asa ya. Jadi penting sekali ini saya lihat di dalam buku itu, oh iya ya ternyata kita untuk ketergugahan itu kita merasa itu ya mungkin dari kata-kata orang lain, tidak seluruh mungkin dari guru, mungkin dari orang biasa pun kadang-kadang kita dapat mendapatkan dharma yang luar biasa yang membuat kita batin kita srek gitu loh, langsung oh iya ini benar nih, ini benar-benar mengena buat hati saya dan seterusnya ya. Kita bisa lihat banyak hal lah yang jelas. Ketergugahan ini memang masalahnya adalah jodoh karma dan waktu ya. Ketika kita belum masanya ya seberapapun dharma yang kita terima tetap tidak bisa tergugah. Tetapi kita harus berusaha mendekati itu. Kita harus berusaha mendengarkan dharma meskipun sebenarnya kita tidak begitu paham ya. Seperti penyampaian di sutra-sutra ini kan sungguh luar biasa ya apa ya mendalam ya, sehingga tidak mudah satu kali dengar langsung paham. Tapi dengan mempelajari ini saya yakin ini menjadi modal kita ketika suatu saat kita mendengarkan lagi dan bisa menjadi modal kita juga, menjadi pemicu kita, ketergugahan kita. Mungkin suatu saat kita klik gitu loh. Jadi ketergugahan ini sangat penting. Makanya di dalam beberapa ini ada yang misalnya eh, menyampaikan pentingnya ketergugahan bahkan dengan ucapan turut bersambega. Itu sambega itu sebenarnya kan ketergugahan supaya kita tergugah gitu untuk kemudian melakukan hal-hal yang baik mengarah ke sana. Nah, ketergugahan ini juga kita bisa lihat di dalam kisah-kisah Buddha ya, mungkin sedikit cerita ini ya. Ada misalnya kisah Angulimala. Angulimala itu kan pembunuh berdarah dingin yang udah membunuh banyak sekali, hampir 1000. Satu hal adalah hampir membunuh ibunya terakhir, kemudian pada saat kalau membunuh terakhir itu, kemudian sampai membunuh ibunya, maka Angulimala tidak akan tertolong di alam yang lebih baik. Tapi kemudian terakhir ketemu Buddha, Buddha dikejar oleh Angulimala, mau dibunuh juga. Padahal Buddha berjalan biasa, ternyata Angulimala tidak bisa mengejar Buddha. Kisah itu ada di dalam yang di dalam kisah-kisah Buddha ya. Bahwa Angulimala yang lari kencang sekali membawa golok pedang yang besar begitu istilahnya, kemudian mengejar Buddha, Buddha hanya berjalan biasa pun tidak bisa terkejar. Dan di situ pesan utamanya adalah Angulimala bilang, berhenti, berhenti Buddha, berhenti, berhenti. Orang ini ya, maksudnya Buddha gitu ya. Kemudian apa kata Buddha? Justru kamu harus berhenti Angulimala, berhenti kamu. Itu yang dimaksud berhenti di sini menyadarkan Angulimala, inilah ketergugahan Angulimala bahwa selama ini adalah melakukan kejahatan-kejahatan hanya mengikuti perintah gurunya yang mungkin tidak suka ya. Kita lihat di kisah Angulimala kan sebenarnya Angulimala membunuh banyak itu bukan karena niat buruknya, tapi karena memang disesatkan oleh gurunya yang mungkin karena ucapan-ucapan siswa lain yang iri dengki terhadap Angulimala ya. Angulimala muda itu kemudian memfitnah Angulimala sehingga gurunya memberikan ajaran sesat kepada Angulimala untuk membunuh, dan atas dasar bakti kepada guru maka Angulimala kemudian mengikuti perintah gurunya. Nah, ini tersadarkan, tergugah oleh kata-kata Buddha dengan kata-kata berhenti. Berhenti, berhenti, berhenti. Justru kamulah yang harus berhenti Angulimala. Berhenti dari melakukan kejahatan
dan seterusnya. Dikisahkan di situ, maka kemudian Angulimala tergugah untuk berhenti dan kemudian menjadi murid Buddha, bahkan mencapai tingkat kesucian, meskipun di dalam perjalanan mencapai itu menjadi biksu pun banyak hal-hal, pernah dilemparin orang dengan batu dan seterusnya. Itu kisah yang juga ketergugahan. Pada saatnya, pada prinsipnya, saya menekankan ini prinsip ketergugahan sangat penting buat kita semua gitu loh. Seperti lima pertapa ya, lima pertapa yang menjadi teman Buddha itu, yang bertapa itu kalau memang belum waktunya nggak akan bisa menerima ajaran. Nah, tapi mereka waktu itu bisa menerima mulai dari Anyakondanya itu. Kenapa? Karena memang waktunya gitu loh. Waktunya bisa menerima gitu. Kalau ajaran misalnya empat kebenaran mulia disampaikan kepada kita, mungkin sering mendengar ya, mungkin hanya sebatas intelektual, tapi kok kita susah sekali menembusnya ya. Dan mereka pun lima pertapa juga mengalami hal yang tidak sama ya. Mulai dari Anyakondanya dan seterusnya dari itu semua. Artinya kita pentingnya sekali, yang saya pentingkan di sini bahwa menurut saya adalah pentingnya kita ketergugahan. Ketergugahan terhadap apa? Terhadap ya, dalam hal ini ajaran Master tentunya dengan ajaran Master yang menunjukkan jalan Bodhisattva kepada kita semua, bahwa pada prinsipnya ayo kita jalani jalan Bodhisattva di dalam, terutama yang disampaikan Master di sesi ini. Master menyontohkan bahwa ketergugahan itu adalah ketika kita klik kemudian dijalankan dengan yang di buku itu ya, bukan saya yang ngomong ini, bahwa dijalankan dengan sungguh-sungguh, kemudian jalankan dengan setulus hati, sepenuh hati. Itu yang luar biasa, penuh keyakinan ya, penuh kebenaran di situ, keyakinan dan kebenaran itu benar-benar akan menghasilkan. Ini cerita sedikit, saya juga kemarin ikut, kebetulan terkondisi ikut ya, ikut seminar atau inspirasi, sharing inspiratif dari Sesung senior, yaitu Sesung Mansur yang sudah berhasil meraih uh, gelar doktor ya. Ini sangat menginspirasi saya juga, yang ternyata kadang-kadang perjalanan orang itu kan sungguh luar biasa ya. Sesung Mansur ini kan dari usia sudah 77 tahun ya. Saya kemarin ikut kebetulan menjadi uh, istilahnya membantu panitian juga, jadi kebetulan langsung bisa mendengarkan gitu. Sesung Mansur ini kan usianya udah 77 tahun, seorang bisnis yang sudah sangat sibuk juga, udah banyak pengalaman. Tapi dengan usia yang segitu masih luar biasa ya. Luar biasa apa? Luar biasa dalam banyak hal, termasuk dalam kecerdasannya, kegigihannya, dan seterusnya. Kegigihannya sehingga bisa meraih gelar doktor dalam usia itu dari universitas yang terkenal di Cina atau di Hong Kong, saya ingat itu. Nah, yang saya ingin sharing di sini bahwa beliau ketika menjelaskan itu adalah prinsip yang saya benar-benar klik di situ adalah ya itu, bahwa beliau ini benar-benar menerapkan apa? Benar-benar menerapkan prinsip yang sebenarnya tadi juga diajarkan Master, dilakukan oleh Master, yaitu prinsipnya adalah yang disebut sebagai sungguh-sungguh gitu loh, sungguh-sungguh, sepenuh hati gitu ya, bersungguh-sungguh sepenuh hati, kemudian setulus hati menjalani itu ya, dan juga kemudian tidak putus asa. Nah, ini yang saya dengar langsung ya, langsung dari Seseung itu, bahwa ini diterapkan. Nah, ini pentingnya kita, maksud saya sebagai kita semua sebagai, mungkin di sini adalah sebagai umat Buddha ataupun sebagai relawan. Saya tidak bisa menceritakan relawanan ya, karena pengalaman juga belum banyak. Tapi saya sangat tergugah juga dengan prinsip ini yang saya akan tanamkan juga. Mudah-mudahan ini menjadi jalan saya juga untuk meraih hal yang sama gitu. Jadi sungguh-sungguh, sepenuh hati, setulus hati, tidak putus asa, itu sering kita dengar ya, sering kita dengar. Dan itu bagaimanapun kita tidak hanya mendengar dari satu orang ataupun dari master ataupun mungkin dari ajaran yang lain pun juga banyak. Tapi kenapa satu orang itu bisa benar-benar apa ya istilahnya ya, tergugah nih. Ini makanya saya pentingnya ketergugahan itu luar biasa, membuat orang merubah diri. Ketergugahan ini membuat orang merubah diri, mungkin orang lain berpengalaman, ada mungkin kehidupan yang dulu kurang baik, dengan mengikuti ajaran Master tergugah merubah diri menjadi lebih baik. Dulu mungkin sering ikut sebar dan sebagainya, mungkin melakukan perjudian dan sebagainya. Ketika ikut Master bisa tergugah. Nah, ini sekali lagi, ini berbeda-beda ya, ajaran yang mana yang akan sesuai. Tetapi ini menurut saya adalah menjadi penting. Kalau bagi saya adalah, saya akan berusaha untuk
menanamkan di dalam diri saya sendiri prinsip-prinsip yang juga sudah diterapkan oleh Sesong Mansur senior kita ini, yaitu bersungguh-sungguh hati, benar-benar sepenuh hati, kemudian setulus hati menjalankan apa yang kita sedang genggam sebagai tujuan kita, karena waktu juga terus berjalan itu artinya terbatas waktu begitu ya. Dan ini benar-benar menginspirasi saya juga. Itu ya. Terima kasih, mungkin hari ini sharing saya itu. Terima kasih semuanya dan Ya, semuanya. kan ya Sosiong Madiono ya atas sharingnya. Kita masuk ke kuis dulu ya, Sani silakan. Jangka silakan ya. Kuis Sinfasiang Senin 12 Agustus 2024. Sutra Teratai bab 17 episode 1570, maksudnya 75 ya. Episode 1575. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban ya adalah nomor soal jawaban ya. Contoh jawabannya 1D, 2A. Kan ya. Silakan semuanya boleh ikut. Ya, yuk kuis nomor 1. Apa tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia? Kuisnya salah nih. Kuis ini yang kemarin ya. Oh, sebentar. Salah. Ya, ini ya. Episode 1575 baru benar. Yuk, silakan. Kuis nomor 1. Silakan. Yang pertama dari 6 paramita adalah A. Belajar, B. Berdana, C. Berbicara, D. Berenang, E. Bekerja. Jadi semua orang hafal ya. Masa mengatakan semua orang menghafal apa itu 6 paramita. Tapi apakah bisa kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Padahal ini penting banget ya. Oke, host boleh langsung mute ya, langsung close ya. Oke, kan jawaban yang benar dari kuis nomor 1 adalah berdana ya. Dari 6 paramita yang pertama adalah berdana. Oke, kuis nomor 2. Berikut mana yang merupakan 4 jenis karma jahat dari ucapan? A. Dusta, omongan kosong, kata kasar, menganiaya. B. Duka, omong kosong, adu nasib, kata kasar. C. Dusta, omongan tetangga, adu domba, kata kasar. D. Dusta, omong kosong, adu domba, kata halus. E. Dusta, omong kosong, adu domba, kata kasar. Ya, tadi ini Master ada ya dalam ini, dan di silah kita ya, di silah keempat ya, itu adalah semua orang juga mungkin sudah hafal ya. 5 silah yang pertama biasanya orang lebih bisa hafal. Oke, sudah di close ya. Jawabannya adalah E ya, yaitu dusta, omong kosong, adu domba, dan kata-kata kasar. Kuis nomor 3. Kisah dari kerajaan Kasna memperlihatkan bahwa selain memiliki niat bersumbangsi, kita harus menggunakan metode kata-kata lembut dan penuh sayang. Siapa yang diutus oleh Buddha kala itu? A. Bodhisattva Manjusri, B. Pangeran Siddhartha, C. Bodhisattva Manjur sekali, D. Pangeran Antasari, D. Dewi Bulan. Sebenarnya tadi ya di kisah tadi ada beberapa yang mengajukan diri ya menjadi guru yang tidak diundang. Ternyata metode mereka itu tidak berjalan dengan baik ya. Terakhir baru Mas Buddha bilang kamu aja deh gitu ya. Memang kita mengetahui bahwa ya jawabannya adalah A ya,
Bodhisattva Manjusri ya, kita semua tahu bahwa Bodhisattva Manjusri adalah ya murid utama Buddha yang kebijaksanaannya tertinggi. Ya, jadi memakai metode dengan pujian-pujian ya. Oke, kita masuk ke kuis nomor 4 dengan memunculkan sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman. Sebersit pikiran penuh keyakinan ini akan mendatangkan titik-titik yang tak berbatas ya. A. Jasa marga, B. Jasa kebajikan, C. Jasa laundry, D. Jasa kesehatan, E. Jasa bebersih ya. Jadi yang benar itu adalah apa gitu loh ya. Kalau makanya tadi di pikiran dikatakan sebersih pikiran kalau penuh keyakinan ya. Pikiran kita itu harus penuh keyakinan. Baru kita bisa mendatangkan apa gitu ya. Oke, udah close ya. Jadi yang benar adalah B, jasa kebajikan. Oke, nextnya kuis nomor 5. Saat kita mulai merubah batin dan pikiran kita, secara perlahan kita membalikkan ketidaktahuan dan delusi menjadi murni dan terang yang menakjubkan. Maka pikiran kita menjadi A. Kebebasan, B. Kesukacitaan, C. Bebas mutlak, D. Bebas derita, dan E. Bebas ongkir. Ya. Mau kirim kemana ya? Bebas ongkir. Dharma kita itu memang bebas ongkir ya. Dari master kirim ke kita kirim ke semua relawan ya dan teman-teman. Terutama kata perenungan ya, itu benar-benar bebas ongkir. Oke. Jadi maka pikiran kita menjadi bebas mutlak ya. Bebas mutlak itu sudah tanpa kebocoran ya. Pikiran kita itu sudah bebas dari nota batin, bebas dari ketamakan, kebencian, kebodohan dan sebagainya ya. Oke, di kuis nomor 6 ya. Kuis terakhir. Kita harus benar-benar bersungguh hati, tiada lagi keraguan. Maka dengan sendirinya tidak ada hambatan. Tiada keraguan yang dimaksud adalah tiada keraguan terhadap apa? Makanan, B. Tuhan, C. Biku, D. Dharma, dan diri sendiri. Ya, jadi kita harus bisa sungguh-sungguh hati ya, bersungguh hati. Maksud selalu ya di akhir ceramah tajaya toyong sin ya, toyong sin. Kalau kita bisa bersungguh hati, pasti apa yang kita dengar ya, hal-hal yang benar yang kita dengar, nah itu pasti tanpa keraguan akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus wensesiu dulu ya. Oke, jadi tanpa keraguan itu terhadap Dharma. Tadi dikatakan ya, Dharma itu terbuka ya. Ada pintu Dharma itu terbuka di hadapan kita. Oke, sini udah 6 kuis ya yang kita jawab dengan bagus ya. Sambil menunggu, boleh ya satu orang untuk sharing dulu. Nanti setelahnya baru kita ini. Oke, Sesyong Ciwe, silakan. Sesyong, Ya, silakan langsung aja. selamat pagi, Eli Wijaya Sice. Ya, selamat pagi, Seseng Sice. Ya, selamat Kan En ya, Seseng Sice, Kan En kepada Master yang selalu membimbing kita ya, Seseng Sice. Ya, Kan En ya kepada Madyono Sesong, kepada Fibiliang Sice yang tadi sudah sharing ya. Jadi, ya memang demikian ya. Kadang kita di bulan 7 penuh berkah ini juga Master juga menyampaikan ya untuk merubah orang-orang itu memang perlu proses cinta kasih kita, welas kasih kita dari mereka membakar kertas-kertas sembahyang bisa merubahnya menyajikan makanan hewani itu bisa menjadi merubah menjadi satu kebajikan. Oleh sebab itu memang kadang kebiasaan ini memang tidak mudah ya. Seperti tadi tergugah misalkan ya, berarti tersadarkan. Biasanya mengapa seorang itu bisa tersadarkan? Karena pada saat dia
umumnya orang itu lebih senang melakukan apa yang senang untuk dilakukan. Oleh sebab itu dengan kita mendengar sifasyang, mendengar dharma sejati ya, kita mulai berubah jadi melakukan sesuatu yang senang dilakukan menjadi melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi inilah tersadarkan kita dari sesuatu yang awalnya menjadi kebiasaan-kebiasaan saja, itu berubah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ya memang ini tidak mudah karena saya pernah dengar juga Jangka Wijaya Sisyo ya bicara tentang kesadaran ya. Kalau kita bicara tentang kesadaran ini kan berarti kita bicara kesadaran di kamaloka ini, di alam nafsu ini. Dan kita tahu di alam ini kan ada 31 alam kehidupan, ada alam rupa loka, alam arupa loka, sehingga setiap kesadaran di lingkup demikian juga berbeda. Oleh sebab itu tadi Master juga menyampaikan tentang merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, itu juga menyinggung tentang bebas dari akar indera dan objek indera. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Bayangkan ya, Suci ya, bebas dari akar indera dan objek indera. Ini satu hal yang tidak mudah sekali. Karena umumnya kesadaran kita itu yang saya tahu ada 5 ya. Kesadaran yang tidak baik dan kesadaran tanpa akar. Kesadaran tanpa akar ini biasanya kita melihat objek-objek indera itu bukan sebagai objek indera pada umumnya, tapi sudah terpluskan ya, tertambahkan dengan persepsi-persepsi, pengalaman-pengalaman hidup kita, trauma-trauma kita. Sehingga objek indera yang sebetulnya biasa-biasa saja, suara biasa-biasa saja, itu bisa membuat kita menjadi marah karena trauma dalam kehidupan kita atau persepsi kita dalam kehidupan sebelumnya dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, kesadaran tanpa akar ini memang tidak mudah untuk dihilangkan ya. Apalagi Master menyampaikan bahwa bebas dari akar. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa. Yang tanpa akar saja sudah sulit, apalagi bebas dari akar ya. Ini adalah kesadaran yang berhubungan dengan jalan pencapaian pencerahan. Nah, oleh sebab itu yang memang di dalam kehidupan ini ya, kita tidak bisa melakukan hanya apa yang kita senangi, tapi dengan mendengarkan Dharma yang disampaikan oleh Master, mau tidak mau kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan. Setelah kita melakukan apa yang harus kita lakukan, dan demikian apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu apa yang kita senangi. Ya, itu adalah satu proses merubah kebiasaan kita, dan semoga ya dengan sharing tadi dari Sung Sice sebelumnya itu kita membuat kita semakin bersemangat ya Sung Sice ya. Ya, cảm ơn Sung Sice, cảm ơn Eli Sice, cảm ơn. Cảm ơn ya, Sesiung Cewe, sharingnya. Ini udah ada ya pemenangnya. Selamat kepada Dewi Ngoladi Sece ya, Muara Karang. Lona Sece itu juga dari utara ya, tapi saya kurang tahu dia dari Seli mana, tapi dia dari utara, Jelambar ya kalau nggak salah ya. Udah itu ada Aini Lijaya Sece dari Medan, kemudian Kamina Sece dari Pekanbaru. Nah, nomor 5 ini tidak ada pemenang ya, pada semuanya salah ya. Mungkin banyak yang jawab bebas derita ya. Tapi kan yang ditanya ini pikiran kita. Pikiran kita itu menjadi apa ya? Oke, yang keenam adalah Yeni Chansa Sece dari Barat 1. Selamat ya kepada semua pemenang. Apakah dari pemenang ini ada yang mau sharing? Silakan, langsung aja. Dewi Sece dari Muara Karang, apakah mau sharing? Just say hello. Aini Lijaya Sece, izin tidak sharing. Kan Sece. Yang lain, apakah ada? Lona mau sharing nggak Lona? Nah, saya tahu Lona ini karena Lona adalah anak ayam saya. Kemudian nggak ayah rasanya ya. Oh ya, dari Angke ya. Kemudian ada Kamina Sece. Kamina Sece boleh? Izin nggak sharing juga. Yeni dari Barat 1. Izin nggak sharing juga. Waduh, semuanya
Tadi saya mengatakan ya, kita sudah tahu tentang Dharma Master ya. Tapi untuk agak sharing itu sangat susah. Ya, jadi Sesyum Suci boleh ya belajar sedikit aja boleh. Apa yang didapat itu sedikit aja. Apa pemenang kuisnya tadi ya, kenapa bisa memilih jawaban ini? Berarti kan udah ngerti ya, baru bisa memilih jawaban yang benar gitu ya. Kalau kita nggak ngerti, kita tidak bisa memilih apa yang benar ya gitu ya. Oke, silakan Linda Suci deh. Ya, kalau yang pemenang semuanya nggak sharing, silakan Linda Suci. Kan En? Pagi, Eli Suci, Kak Nyali Suci. Wilson ya Suci. Kak En Sangren Kasih. Pagi semua Sesyum Suci. Hari ini tentang Bodhisattva menggunakan empat metode dalam menuntun untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Jadi kita untuk membina diri itu sangat penting ya, untuk harus memiliki keyakinan ya. Karena keyakinan adalah ibu dari segala pahala ya. Jadi tanpa keyakinan kita ya, tanpa keraguan kita ya, tanpa kebingungan kita ya, keyakinan dari ajaran Buddha itu kita benar-benar harus menggenggam ya kebenaran dari ajaran Buddha. Karena semuanya memiliki dari prinsip-prinsip dari kebenaran, dari pemikiran kita, pandangan kita ya, dan pemahaman dari kita sehari-hari. Kita tahu ya bulan 7 ini adalah bulan yang penuh berkah. Jadi dalam bulan penuh berkah ini kita banyak bisa menceritakan tentang bagaimana kita untuk memberi persembahan pada leluhur kita dengan melalui tubuh jasmani kita ini yang masih ada di dalam kehidupan ini, kita bisa untuk melakukan kebaikan melalui berdana ya. Berdana pun tanpa ya harus memiliki uang yang banyak, yang harus menunggu, harus mempunyai uang yang setumpuk gudang ya baru bisa kita melakukan berdana ya. Jadi berdana ini harus dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati ya, pada setiap saat ketika orang membutuhkan bantuan dari kita harus mengulurkan tangan kita ya, kedua tangan kita masih bisa untuk memberi bantuan ya, menolong mereka ya. Seperti kita melihat ada orang tua ya mau menaikkan mau naik tangga, kita bisa bantu mengangkat barang berat mereka ya. Kita bisa ya, ketika orang lain lagi mau ngojek tapi barang dia berat ya, nggak bisa, harus ada yang ketiga orang untuk membantu dia untuk mengangkatnya. Kita juga bisa sambilan ya, ketika kita berada di saat itu kita juga bisa memberi bantuan untuk mereka ya, dan juga bisa memberikan dengan kata-kata ya, kata-kata yang lembut ya, harus belajar kata-kata yang lembut ya, tidak dengan kata-kata yang yang kaku ya, harus dengan penuh kasih sayang ya. Ya, jadi kita bisa saling bekerja sama. Walaupun kita banyak dari pendidikan latar belakang ya, lingkungan ya, budaya ya, ada istiadat, tetapi kita bisa saling ya, saling melihat kelebihan dari orang lain ya. Kita bisa saling memuji ya. Setiap orang tidak memiliki kesempurnaan, tetapi dengan bekerja sama inilah kita bisa saling ya menyempurnakan ya, saling menyempurnakan dan juga bisa saling untuk memberi manfaat pada semua makhluk. KN ya, semua Sesyum Suci.
Ya, kan Linda Sece. Kita masih ada kesempatan ya. Satu lagi, siapa yang mau sharing? Saya Secil dari tadi udah raise hand. Oh, sorry. Silakan. Sorry. 没问题。Ya, get what Silakan. sengaja ya karena waktu ya. Jadi ya Ya. sebenarnya saya mau share tentang poin nomor 2 yaitu omong kosong. Udah lah saya singkat-singkat aja karena waktu ya. Ya pertama, Kan, kalau mau omongin sesuatu, segala sesuatu, yang pertama pastikan selalu omongan yang kita keluarkan. Cek dulu sumbernya. Sumbernya resmi atau kagak. Misalkan ngomongin tentang kesehatan, kamu ngomongnya sumbernya dari mana kutipannya? Kalau sumber dari dokter ya boleh percaya. Tapi kalau sumbernya bukan dari dokter atau bukan ahli saintis, ya jangan kamu percaya. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita dengar katanya, dicek sumbernya itu katanya, lalu kita omongan lagi katanya, itu rawan penyimpangan, hati-hati. Oke lah, orang bisa dengar katanya, tapi sebelum kita ngomongkan atau meneruskan sesuatu, cek dulu sumbernya benar nggak, dari sumber yang terpercaya nggak. Seperti tadi ya, kalau kalau urusan kesehatan ya minimal dokter atau orang kesehatan ataupun orang saintis seperti itu. Kalau ngomongin pertanian kayak gitu ya minimal petani yang ngomong seperti itu kira-kira. Kalau misalkan omongin tentang masalah keuangan atau masalah pajak seperti itu, ya ngomong jangan dengar katanya oke, tapi sih tidak ada salahnya tuh bertanya kepada konsultan pajak atau dan seterusnya berkompeten. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang terkadang yang omong kosong juga ya. Jadi begini ya, Secemen, ini juga yang saya pernah alami ya. Kita tuh gampang banget kalau omongin orang seperti itu gampang banget. Tapi kalau kita nggak ngalamin dan begitu kita mengomentari sesuatu yang kita sendiri nggak alami atau sama-sama nggak alami, kita komentari, jujur aja orang itu nggak akan terima. Mau omongan sebagus apapun, kalau kita sama-sama nggak ngalamin, orang itu nggak akan terima. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang curhat-curhat sesuatu yang dia ngomong apa, dia mengalami apa, seperti itu, dan kita actually nggak ngalamin, ya ya udahlah, sebaiknya kita cukup mendengarkan saja lah. Seperti itu. Kalau memang nggak ada solusi, ya terpaksa kita diam mendengarkan saja, paham-paham saja, dan nggak usah berkomentar. Kenapa? Semakin kita berkomentar, kalau orangnya terima sih is oke. Tapi kalau misalkan kita nggak pernah ngalamin dan kita berkomentar, nah, kalau kebanyakan sih orang nggak terima. Contohnya apa? Misalkan ada teman saya curhat, aduh saya ini mau apply beasiswa ke luar negeri, loh gini, curhat sendiri. Pas tuh ngomong ke siapa? Misalkan ngomong ke saya, curcol gini, gitu. Lalu saya ngomong, lu belajar keras lu. Padahal saya sendiri juga nggak pernah apply beasiswa ke luar negeri, nggak tahu gimana cara bikin motivation letter. Gue ngomong, motivasi harus gini, lu ke luar negeri gini. Saya sendiri nggak apply beasiswa, tapi ngomongin seolah-olah ngerti gimana cara mendapatkan beasiswa. Yang dengarnya itu bete. Itu juga termasuk juga omong kosong juga ya, yang secemen ya. Ya, itu saya nggak sadar juga. Ya, memang sih kita juga mau ngomong, ya memberikan sesuatu yang terbaik, itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau sekali lagi kita nggak pernah ngalamin, ya sebaiknya kita jangan ngomongin. Seperti itu kira-kira. Kalau misalkan ada orang yang curhat sesuatu yang kita nggak pernah ngalamin, sebaiknya ya kita dengar, setelah kita dengar, selesai, lalu kita forward, oh kamu ada masalah beasiswa ya, kayak gini ya. Waduh, Sesiung atau Sece, jujur sih, saya sih nggak pernah apply beasiswa. Pernah apply sih, tapi gagal juga ya. Kalau misalkan saya kasih saran atau kasih masukan, mau denger nggak? Ya, saya sih cuma bisa sharing gimana-gimana gitu ya. Tapi nggak tahu berhasil atau enggak, kan tergantung karma Sesiung juga ya. Tapi Sesiung, kalau saya boleh kasih masukan, boleh nggak? Kalau boleh, baru kita ngomong. Tapi kalau misalkan nggak bersedia, kayak gitu, kira-kira, ya sudah. Cari deh relawan lain. Ya, misalnya mau cari Ceci, yang pernah kuliah S2 ke luar negeri, ada beberapa saya punya listnya misalkan. Nah, kontak lo orang ini kayak gitu, coba tanya, sharing-sharing pengalaman, mungkin dia bisa bantu kamu. Itu pun kalau staging profiling ya, seperti itu ya, session statement ya.
Jangan kepo. Yang ketiga juga, tambahan juga. Omong kosong juga. Ini penting juga ini, social statement. Terkadang kalau dalam satu kegiatan kan orang kan daftar-daftar list, ya. Ini gue jadi teringat. Ya, saya sih ada sedikit peraturan, saya setuju ya dengan peraturan di Shelly ya, kalau mau mendaftarkan nama atas nama orang, ini tambahan ya, sorry ya, itu sebaiknya orang itu sendiri. Tapi kalau misalkan orangnya dalam satu rumah, misalkan Sesiong mendaftarkan secenya ataupun sebaliknya, is okay. Tapi kalau di luar dari rumah itu, tanpa konfirmasi, kamu langsung daftarkan. Misalkan, Hoklai Sesiong, sorry pinjam ya, Hoklai Sesiong pinjam peran ya. Nggak tanya ke saya, tiba-tiba ngedaftari saya ke Baksos. Tanpa bertanya, seperti itu. Tanpa bertanya ke saya, langsung daftar. Tiba-tiba saya dikontak PIC kayak gitu. Itu juga omong kosong juga. Hati-hati, jangan ya. Apapun kegiatannya, walau misalkan saya sama Holes yang solid ini, misalkan. Apapun kegiatannya, kan orang kan punya kesibukan sendiri juga. Sebaiknya bertanya dulu, sebaiknya konfirmasi dulu, baru mendaftarkan. Seperti itu ya, tapi kalau di grup Shelly masing-masing yang memang ada baiknya mendaftarkan sendiri-sendiri. Tapi kalau mendaftarin orang ya satu rumah lah. Kalau misalkan terkendala dengan masalah teknis yang minta bantuan ketua Shelly atau wakil ketua Shelly yang mendaftarkan. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Itu juga omong kosong juga. Mendaftarkan tanpa konfirmasi, pas itu saya nggak bisa, waduh, ribet ntar sama PIC-nya gimana, kan juga susah juga ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya mohon paurung lah ya. Ya memang sih saya ngerti juga solidaritas tuh saya salut lah, tapi ya please lah ya. Kalau daftarin seseorang seperti itu, ya sebanyak apapun kegiatannya konfirmasi. Kalau bisa baru daftar. Kalau nggak bisa, jangan didaftarkan. Ya, nanti berantem di belakang, repot ntar. Tapi realisasi nggak pernah berantem sih. Kayak gitu kira-kira ya, itu tambahan dari saya ya. Oke, cukup ya. Kangen touch ya. Salam kebijaksanaan. Oke, Kan-en ya sebagai penutup Jangka Wijaya Sesiong, Kan-en, Sesiong Sece semuanya tim Simpasiang ya yang sudah bikin kuis, yang host, yang membaca Huixiang dan semua Sesiong Sece, Kan-en, dan kita akan menutup Simpasiang pagi ini dengan memberi penghormatan ya kepada para Buddha, Bodhisattva dan Master. Sesiong Sece, Qing Qi Li. Ada kosakata. Oh, ada kosakata ya? Oke, sorry. Silakan, sorry ya, sorry. 感恩师 Ya, 公 silakan. 上人开始。金丝妙莲华熏法香与会 Kosakata Shun Fasyang bab 17 Pembedaan jasa kebajikan. Episode 1575. Bodhisattva menggunakan 4 metode dalam menuntun untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Hui Sheng Hui Ying mendramatisasi, menggambarkan seakan hidup dan nyata. Yi Shi Zhi Kuai demi kesenangan sesaat tanpa mempertimbangkan akibatnya. Jia Shi Na Guo, Kerajaan Kashna. Mo Jie Tuo Guo, Kerajaan Magadha, sebuah kerajaan India kuno. She Jin, menghimpun seluruh, cakup sepenuhnya. Rao Yi Yu Ta, memberi manfaat pada orang lain, para nugraha. Hua mendadak tiba-tiba sekonyong-konyong. Xu Che Ling Tong, bebas mutlak, layaknya alam hampa, bebas dari hambatan, Tathagata. Kangen syukur-syukur, 早上好。 Kan-en, sorry ya, karena kebiasaan Saya ingin bercerita. Master bercerita ya, jadi biasanya nggak pernah ada kosakata, saya lupa. Sorry ya, sorry. Kan-en, Sesiong Sece, Qing Qi Li. 请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼。问信：
再问信，三问信。Ya, Kan-en ya, Sesung Sece semuanya. Kan-en host, Kan-en yang sudah sharing. Kan-en semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Semuanya. Bye. Sorry ya, live dulu ya. Kan-en ya semuanya. Tuh, GWS, GWS. Ya. Ya. GWS, get well. Oke. Yuk, bye-bye semuanya.别人依靠。